Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan memberitahu teman-teman bagaimana urutan cara memelihara ikan koi. Dari awal kita harus membuat kolam, dan yang kedua kita harus memilih ikan koi tersebut, dan yang ketiga adalah karantina, dan yang keempat adalah memasukkan koi ke dalam kolam yang baru. Untuk pembuatan kolam, saya menggunakan kolam terpal dengan ukuran 2 meter x 1 meter kali tinggi setengah meter. Nah, di sini saya membeli terpal dengan harga 50.000 dengan ukuran 2 x 3 meter. Nah, 2 x 3 meter dibuat kolam menjadi 2 x 1 x setengah meter. Nah, teman-teman, di sini itu saya membeli ikan kepada teman saya dekat rumahnya dengan saya, ya paling cuma 2 kilo. Nah, di sini saya membeli itu ikan tuh dari empang. Nah, dari empang itu dipindah ke dalam kolam terpal ya teman-teman. Pengen ngejai tanggalinnya aku tanda Aku seneng kok iwak ngene iki ya. senengan mas. Enak tangga itu kan kebanyakan yang tangin ya tiga itu regane sebenarnya tapi yang tak ngerti sehari-hari ya kok. Tapi senengan mbak. Kadang pegawai CPR kadang ono kunjungan ini. Kemudian setelah saya memilih ikannya, saya beli 5 ekor ikan. 5 ekor ikan itu saya beli dengan harga yang cukup terjangkau, karena saya juga membeli awalan itu dengan kualitas yang sedang-sedang saja, tidak dengan kualitas yang baik dan bagus. Saya yang pertama itu hanya ingin mencoba apakah saya bisa memeliharanya. Nah, kemudian setelah saya membeli ikan tersebut, saya bawa pulang, langsung saya masukkan ke dalam akuarium. Akuarium di sini menggunakan akuarium dari bekas aquascape dari akuarium kakak saya. Jadi saya pinjam akuariumnya untuk karantina sekitar 3 hari sampai 4 hari sesuai dengan anjuran dari pemilik pembudidaya tersebut. Kemudian teman-teman, setelah ikan saya masukkan ke dalam karantina, saya mengisi kolam yang baru saya buat itu dengan air dari air tanah, dari air sumber, bukan dari air PDAM, itu dari air tanah, dari air sumber. Untuk tinggi kolam itu adalah setengah meter. Setengah meter itu akan saya isi air setinggi 30 sampai 40 cm. Nah, di sini itu air itu juga berpengaruh terhadap kadar oksigen dari air tersebut. Jadi semakin tinggi air ataupun semakin banyak air yang kita masukkan ke dalam kolam, nanti kadar oksigen juga lebih banyak. Jadi ikan juga tidak gampang mengambang untuk mencari udara di udara bebas ya teman-teman. Jadi itu seperti ikan yang mabuk seperti itu. Nah, teman-teman, koi ini kan baru 5. Saya tuh mencoba apakah dengan 5 koi ini, dengan saya menggunakan mesin tidak full day atau tidak full jam 24 jam tidak menggunakan mesin, apakah ikan saya itu juga masih sehat dan juga masih lincah. Nah, di sini nanti saya akan memperlihatkan seperti itu ya teman-teman. Ini proses pengisian air kolam. Nah, ini untuk teman-teman bisa dilihat untuk bagian
sisi kanan saya menggunakan 2 kali kayu ini ya teman-teman. 2 kali kayu ini berfungsi untuk agar kotoran ikan bisa langsung menuju ke ujung dari kolam sisi lain ini. Nah, di sini nanti tempatnya untuk mesin. Jadi nanti kotoran yang dari sini bisa langsung terhanyut ke sisi sebelah, lalu dihisap oleh mesin masuk ke filter. Nah, ini untuk filter belum saya buat teman-teman. Ini baru pengisian air dulu. Saya mau mengecek juga itu kebocoran. Apakah ada kebocoran atau tidak? Ya, semoga saja tidak ada bocor ini teman-teman. Nah, ini adalah kolam yang saya buat tadi siang, sekitar 3 jam membuatnya, walaupun tidak sesempurna ya teman-teman. Nah, untuk koi nanti bisa dimasukkan sekitar 4 hari, 3 hari 4 hari. Jadi nanti untuk pembelian, setelah dibeli tadi saya taruh ke akuarium untuk di karantina teman-teman, untuk pembersihan dirinya. Kemudian nanti baru dimasukkan ke dalam kolam. Dan untuk menunggu 4 hari tersebut, kolam ini harus disirkulasi terus untuk mencari pH air yang bagus dan juga agar air tuh jernih dan bersih. Jadi 4 hari di karantina digunakan untuk 4 hari sirkulasi agar nanti kolam bersih, ikan juga sehat, siap masuk. Semoga saja pemeliharaan ini bisa berjalan dengan baik teman-teman, tidak ada yang mati ataupun tidak ada yang sakit. Semoga ini berhasil. Dan untuk teman-teman semuanya nanti bisa juga menggunakan kolam beton ataupun kolam tanah, karena tadi saya membeli ikan koi tersebut di asal mulanya itu adalah kolam tanah, jadi di persawahan atau empang seperti itu ya teman-teman. Nah, ini sudah hampir 10 cm teman-teman. Nanti ini kan untuk tinggi kan sekitar 50 cm. Nanti saya akan isi sekitar 30 sampai 40 cm nanti. Semakin banyak air yang masuk, nanti juga oksigen juga lebih banyak. Tetapi perlu diingat, kalau kolam seperti ini dikasih ikannya banyak, nanti akan berpengaruh pada oksigen. Jadi ikan berebut oksigen. Nah, ini nanti belum saya buat untuk filternya. Nanti akan saya video kembali untuk pembuatan filternya. Setelah ini saya akan melepaskan 5 ekor koi saya yang sudah saya ambil dari kolam akuarium karantina ya teman-teman. Jadi ini sudah berjalan sekitar 3 harian. Air juga sudah disirkulasi dengan mesin. Kemudian ikan juga sudah dikarantina, sudah selesai semuanya. Nanti kita masukkan ke dalam kolam baru. Nanti kita lihat apakah dalam sehari 2 hari ini mengalami kendala ataupun tidak. Semoga aja tidak mengalami kendala teman-teman. Jadi di sini itu air sudah saya sirkulasi. Dari video sebelumnya itu sudah saya langsung pasang filter, juga sudah saya langsung pasang pompa. Jadi air sudah langsung dipompa dan juga difilter. Jadi untuk menambah kadar oksigen dan juga untuk membersihkan air dari kotoran-kotoran melalui saringan. Nah, di sini untuk teman-teman saya dianjurkan menggunakan jaring nelayan bekas dan juga karang. Jadi itu kulit kerang. Nah, di sini itu untuk jaring bekas itu bisa digunakan sebagai filter. Nah, kemudian untuk yang kulit kerang itu bisa digunakan sebagai penstabil pH air. Nah, di sini saya belum menggunakan itu karena saya kemarin itu membeli itu belum tersedia, jadi sudah habis, belum tersedia kembali. Jadi saya hanya menggunakan bebatuan dan juga
busa filter yang dibeli di toko ikan hias dengan harga yang umum ya, sebesar Rp5.000 seperti itu. Saya baru menggunakan itu. Jadi saya belum menggunakan jari nelayan bekas dan juga belum menggunakan kulit kerang. Nah, saya juga mencoba menggunakan itu apakah bisa. Saya akan melihat itu selama kurang lebih 1 minggu 2 minggu untuk melihat perkembangan ikan saya. Nah, ini adalah ikan yang sudah selesai karantina. Ini ikan saya karantina selama 2 hari 3 malam. Ini saya karantina sesuai dengan petunjuk peternak untuk mengeluarkan ibaratnya itu kotoran. Jadi kalau kita pindah di dalam kolam baru itu dalam keadaan bersih dan insya Allah sehat. Nah, di sini saya sudah masukkan kolamnya ukuran 2x1 meter dengan tinggi setengah meter menggunakan pompa mesin resen ya teman-teman. Nah, langsung saya kasih dengan saringan. Di sini saringannya saya masih biasa masih menggunakan batu dan juga saringan seperti akuarium yang lain. Di sini yang paling penting itu oksigen. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat kalau teman-teman di rumah mengalami mati lampu, mati listrik seperti itu, otomatis mesin mati. Jadi ikan kalau dengan kolam seperti ini berisi seperti ini sedikit teman-teman, jadi ikan tuh masih aman. Kalau menurut saya ikan masih aman. Tetapi kalau ini ikan sudah berisi sekitar 20-an ke atas, jadi kadar oksigen yang ada di dalam air itu berkurang. Karena semakin banyak ikan yang menggunakan oksigen tersebut, semakin cepat habis oksigennya. Nah, di sini teman-teman, koinya sudah lincah ya teman-teman. Di sini ada berbagai macam koi, yang di situ ada kohaku, dan di sini ada shiro dan juga ada tanco soa ini. Nah, di sini saya mencoba dulu, apabila nanti dapat bertahan lama dan berhasil, nanti saya akan menambah lagi tiap minggu atau tiap bulan, nanti akan nambah lagi untuk koleksi. Jadi ini adalah kolam terbaru saya dengan isi ikan koi ya teman-teman, dengan mesin ala kadarnya, dengan kolam ala kadarnya. Teman-teman semuanya, itu adalah video saya bagaimana cara membeli ikan koi dengan baik, dan juga cara membuat kolamnya, dan juga cara memindahkan ikan dari pembeli kemudian ke dalam kolam kita. Nah, itu adalah sedikit cara ataupun sedikit ilmu yang dapat saya berikan kepada teman-teman semuanya. Masih banyak ilmu yang belum kita pelajari. Jadi teman-teman kalau punya masukan dan juga ilmu baru, boleh ditulis di dalam kolom komentar. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk melihat video-video selanjutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.